Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat terpaksa mendobrak pintu rumah yang terkunci saat melakukan penggerebekan rumah terduga pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Mengetahui kedatangan polisi, pelaku berinisial BK berupaya kabur, akan tetapi berhasil ditangkap petugas. Bersama BK, polisi turut mengamankan satu pelaku lainnya, ML. Setelah mengamankan kedua pelaku, polisi langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah. Hasilnya, polisi mengamankan barang bukti berupa 20 paket sabu-sabu siap edar, alat isap, telepon genggam, dan sejumlah uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba. Dari keterangan kedua tersangka, sabu-sabu tersebut dibeli di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dan dijual di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Kedua tersangka selanjutnya dibawa ke Mapolres Sumbawa Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal berlapis Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, Topan Iswandi, iNews melapor. Inilah ketiga tersangka pembacokan supporter Persis Solo yang diamankan Satreskrim Polresta Solo. Ketiga tersangka berinisial CP, AA, dan RRN, semuanya merupakan warga Solo. Para tersangka ini merupakan anggota geng pembuat onar dan tidak terafiliasi dengan kelompok supporter. Mereka terafiliasi dengan kelompok geng bersama San Andreas yang terinspirasi dari game GTA San Andreas dengan total anggota berjumlah 51. Para pelaku merupakan pimpinan dan anggota geng San Andreas Kota Solo. Sebelum beraksi, para tersangka terlebih dahulu berpesta miras. Kejadian pembacokan tersebut terjadi saat supporter mengawal bus Persis Solo setelah laga Piala Presiden 3 Agustus lalu. Harapkan setelah kejadian ini, kelompok ini bubar. Kami terus akan melaksanakan pantauan dan jika perlu akan kami cek satu persatu keanggotaan tersebut. Nanti kita laksanakan pemeriksaan di masing-masing 51 orang anggota itu. Tujuannya apa? Kami tidak ingin peristiwa ini terulang. Kenapa? Dari hasil pendalaman pada kumpulan itu, mereka hanya berkumpul, nongkrong-nongkrong, kemudian minum minuman keras, setelah itu mencari korban, instruksinya. Dari kasus ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kaos yang dari geng GTA, sebilah celurit, pisau cutter, dan sepatu. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 dan pasal anak dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi hilang kendali akibat nekat berkendara melintasi jalan yang dijadikan lokasi pasar malam. Sebuah mobil menabrak sebuah warung di Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak saja menghakimi pengemudi, warga yang emosi juga turut merusak kendaraan yang dikemudikan oleh para pelaku. Warga di Jalan Bangun Nusa Raya Cengkareng mengerubungi sebuah mobil yang baru saja menabrak sebuah warung. Warga memaksa pengemudi mobil untuk keluar dari kendaraannya. Karena ketakutan, pengemudi mobil tetap bertahan di dalam mobil. Kondisi tersebut malah membuat warga geram dan naik pitam hingga akhirnya melampiaskannya dengan merusak mobil. Peristiwa bermula saat pengemudi mobil mewah jenis SUV melaju di jalan yang dipergunakan menjadi pasar malam. Diduga pengemudi hilang kendali hingga menabrak sebuah warung yang berada di bahu jalan. Meski tidak ada korban, akan tetapi kejadian tersebut menyulut emosi warga. Petugas keamanan setempat berupaya menyelamatkan pengemudi dari amukan massa. Saya namanya keamanan, saya nolongin, saya nanya. Bertanya, ini apa nih, maling motor apa nabrak? Wah, kalau nabrak kan jangan digebukin, ya sudah. Ini istilahnya orang mau tanggung jawab, jadi saya lindungin tuh orangnya. Tadinya ya saya juga datang udah lambat, udah hancur. Pengemudi mobil dan pemilik warung telah dimediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Mifaftul Gani, iNews melaporkan. Orang tua santriwati korban dugaan pelecehan seksual oleh pimpinan sebuah pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat geram karena terduga pelaku mengelak telah melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya. Orang tua korban mengaku memiliki bukti rekaman pengakuan terduga pelaku telah mencabuli santrinya. Satu demi satu bukti dan fakta kasus pelecehan
yang menimpa sejumlah santriwati di sebuah pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat mulai terbongkar. Orang tua santriwati korban dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren tersebut mempunyai bukti rekaman pengakuan terduga pelaku. Dalam video rekaman ini, terduga pelaku mengakui perbuatannya telah mencabuli sejumlah santrinya. Orang tua korban mengaku geram lantaran pelaku tidak juga mengakui perbuatannya. Padahal para korban telah 3 bulan lebih mengalami trauma berat yang membuat orang tua resah karena anaknya terus mengurung diri di dalam kamar. Saya terus terang aja dengan kejadian itu sangat tidak terima. Karena kenapa? Saya sebagai orang tua yang telah membesarkan anak saya semenjak dari 0 bulan sampai usia sekarang ini dengan jerih payah, dengan keutuhan kami. Minta maaf, hilap, dan saya pikir itu bercanda. Saya sama anak-anak biasa seperti itu, Bu. Jadi saya pikir itu hal yang wajar. Wajar ya, kata saya gitu. 6 tahun saya titipkan anak saya di sini. Saya percayakan anak saya di sini. Walaupun anak saya sekolah di sana diberikan yang angkatan pertama karena angkatan pertama. Dari pengakuan sejumlah korban, terduga pelaku pernah mengajak nonton video porno dan pernah disuruh masuk ke kamarnya. Sebagian lainnya mengaku mendapat pelecehan seksual dan diminta melucutkan pakaian. Sementara Polres Karawang, Jawa Barat hingga kini masih mendalami kasus tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Warga desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung berhasil menangkap 2 ekor buaya ganas yang diduga menerkam pemancing udang hingga tewas. 2 ekor buaya yang berhasil ditangkap tersebut sempat menjadi tontonan warga sekitar sebelum diserahkan ke tempat penangkaran buaya. Buaya berjenis buaya kodok dengan berat sekitar kurang lebih 500 kg dan 200 kg yang berhasil ditangkap warga desa Bukit Layang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, ditangkap dengan menggunakan pancing. Buaya ini ditangkap warga lantaran kerap mengganggu dan membahayakan aktivitas warga yang sedang mencari nafkah di kawasan sungai. Bahkan 2 pekan sebelumnya salah seorang pemancing udang tewas diterkam buaya dan jasad korban berhasil ditemukan sekitar kurang lebih 1 meter dari lokasi kejadian. 2 ekor buaya dengan panjang kurang lebih 4 meter dan 3 meter ini rencananya akan dipindahkan warga ke tempat penangkaran agar tidak mengganggu warga saat mencari nafkah di sungai. Lihat buaya. Dari kemarin. Dari kemarin? Nah. Oh, ini kemarin dapat 1. Yang ini dapat Yang bawah. Yang bawah. Yang tadi ini di atas. Oh, hari ini dapat 1. Tadi lepas kan 2 hari ini dapat 1 lagi. Memang sering di daerah sini, kawasan sini orang nangkap buaya. Kalau ganggu orang sering. Pemirsa, duplikat bendera pusaka merah putih telah diberangkatkan dari Monumen Nasional Jakarta Pusat menuju ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Duplikat bendera pusaka tersebut dibawa ke IKN bersama naskah proklamasi. Dipimpin oleh Heru Budi Hartono selaku Kepala Sekretariat Presiden sekaligus PJ Gubernur Jakarta, iring-iringan kirap berlangsung meriah. Penampilan Paskibraka DKI Jakarta, drum band, serta pasukan berkuda yang mengiringi kirap menjadi pemandangan spesial bagi warga. Warga Jakarta dan sekitarnya pun terlihat antusias menyaksikan perjalanan merah putih dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara. Sesekali sorakan tepuk tangan dan teriakan warga bergema di sepanjang rute kirap. Saat kirap berlangsung, bendera pusaka dibawa oleh Purna Paskibraka 2023 Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah. Sementara teks proklamasi dibawa Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Keduanya naik mobil taktis Maung. Prosesi kirap diawali dari Monas menuju ke Jalan Tamrin Bundaran HI, Semanggi, hingga ke Halim Perdana Kusuma. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, bendera merah putih dan naskah proklamasi diterbangkan menggunakan pesawat Boeing milik TNI AU menuju ke Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan.
Selanjutnya Merah Putih dan teks proklamasi melanjutkan perjalanan menggunakan jalur darat menuju ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan penonton antusias menyaksikan kirap bendera pusaka dan naskah proklamasi di sekitaran Monas. Mereka bahkan tampil dengan kostum adat sekaligus memberi warna pada keberagaman suku dan budaya. Sejumlah warga tampak antusias menyambut rombongan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi saat melintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Mereka adalah para perantau yang mengadu nasib di Jakarta. Seolah ingin menjadi bagian dari saksi sejarah perjalanan Merah Putih ke IKN, warga rela meluangkan waktu dan kepanasan. Mereka bahkan sengaja mengenakan pakaian adat daerah masing-masing untuk meramaikan sekaligus menunjukkan bentuk keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini temanya Nusantara, jadi semua etnis datang ke sini hadir untuk menyaksikan pelepasan bendera duplikat ke IKN. Luar biasa Pak, terharu. Karena ibaratnya ini hijrah gitu, kayak bendera merah putih kita dari sini nanti akan laksanakan di IKN. Jadi ini luar biasa. Ini momen yang bersejarah, ya khususnya teman-teman kami dari semua provinsi kan hadir ini ya untuk menyaksikan pelepasan ini. Kita semua Kalimantan. Ya, ini keren sekali ya. Ini menjadi sejarah bahwa inilah pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah seperti ini. Dampaknya itu banyak sekali. Bendera pusaka ya akan menuju ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kita sebagai warga yang ada di Jakarta bangga ya. Bangga. Mereka berharap agar pembangunan IKN dapat segera terselesaikan karena IKN menjadi hadiah terbesar bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sama seperti di Jakarta, kirap bendera merah putih dan teks proklamasi juga mendapat sambutan meriah ribuan warga kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Setelah tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, selanjutnya bendera merah putih dan teks proklamasi dibawa menuju ke IKN. Berikut liputan reporter Faisal Rinaldi dari kawasan Istana IKN. Pemirsa, saat ini kami sudah tiba di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Kurang lebih pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah, rombongan dari kirap atau yang membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi sudah tiba di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Proses terakhir daripada penyerahan bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang akan disimpan nantinya di Istana Negara IKN Nusantara. Pembawa bendera merah putih yakni Purna Paskibraka 2023 akan menyerahkan bendera merah putih tersebut kepada Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres yakni Heru Budi. Dan nantinya yang membawa teks proklamasi juga akan menyerahkan teks proklamasi tersebut ke Kasetpres begitu sebagai rangkaian terakhir daripada kirap pada hari ini. Di titik kami melaporkan saat ini yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara merupakan titik terakhir daripada rangkaian kirap yang dilakukan sejak pagi tadi atau sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat yang dimulai dari titik pertama yakni di Monumen Nasional atau di Monas, Jakarta sampai dengan titik terakhir di tempat kami saat ini yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Pemirsa, ada yang istimewa di peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun ini. Untuk pertama kalinya, sang merah putih akan berkibar di Ibu Kota Nusantara. Menariknya duplikat bendera pusaka dibawa khusus menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara. Berikut liputannya. Pemirsa, di usianya yang ke-79 tahun, tentunya upacara 17 Agustus dilaksanakan di dua lokasi. Yang pertama di Jakarta dan juga di IKN. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2024, kirap bendera pusaka akan dimulai dari Monas menuju ke IKN dan terbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan saya pun beserta juru kamera Jamie Jasid ingin mengetahui seperti apa pesawatnya dan juga seperti apa detailnya. Untuk itu, mari ikuti saya.
Pesawat angkut Boeing 737-400 Skadron 17 dengan nomor registrasi A7305 milik TNI Angkatan Udara inilah yang mendapatkan misi khusus membawa duplikat bendera pusaka dari Lanut Halim Perdana Kusuma ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat pagi para anggota perwira semuanya. Seperti kemarin sudah kita siapkan pesawat kondisi baik. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pesawat, kru hingga proses saat duplikat bendera pusaka masuk ke dalam pesawat. Pilot pesawat Boeing TNI Angkatan Udara ini diseleksi khusus dan harus lolos kualifikasi. Jadi mereka yang terbang Boeing di Skadron 17 ini adalah mereka yang sudah memiliki kualifikasi sebagai penerbang, khususnya penerbang VIP dari pesawat Boeing 737 ini. Kenapa harus pakai pesawat Boeing untuk membawa bendera ini? Karena bendera pusaka ini kan seperti yang disampaikan adalah VVIP, sama. Perlakuannya sama dengan VVIP maupun VIP. Sesuatu yang harus kita hargai. Seperti yang kita tahu bahwa pesawat Boeing ini yang sering digunakan oleh para pejabat kita, baik itu Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden maupun Bapak Menteri, jadi menggunakan pesawat ini. Oke, kalau gitu saya boleh lihat ke dalam. Boleh. Ada apa aja sih fasilitasnya? Silakan, Oke. boleh, silakan. Mari kita naik, Mas. Bapak dampingin ya. Oke, kita dampingin. Seperti inilah suasana di dalam pesawat Boeing 737 yang akan membawa duplikat bendera pusaka. Para kru akan menunggu hingga duplikat bendera pusaka tiba di IKN. Ini cabin kita, ini yang VIP. Biasanya untuk para pejabat kita VVIP di sini, Mas, untuk tempatnya. Nanti kemungkinan untuk bendera pusaka akan kita letakkan di meja sini. Seperti sama pembawa baki juga tuh ya? Betul. Dari Paskibraka. Betul, termasuk Paskibraka mungkin akan dibagi kalau misalkan tidak cukup di sini, nanti akan dibagi di belakang. Meski buatan tahun 90-an, kondisi pesawat Boeing nomor registrasi A7305 ini masih layak dan terpelihara dengan baik. Pemirsa, tadi kita sudah melihat-lihat seperti apa isi dari dalam pesawat, kemudian juga kokpitnya, dan tentunya ini semua sudah siap untuk menunjang sarana perjalanan membawa bendera merah putih menuju ke IKN. Dan kita doakan semoga dalam proses pada tanggal 10 Agustus 2024 ini berjalan dengan lancar dan juga selamat. Dari Halim Perdana Kusuma, Nata Arman, dan juru kamera Jemi Jasin, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, jelang pelaksanaan upacara peringatan HUT RI di IKN, segala persiapan terus dirampungkan. Salah satunya penginapan untuk tamu undangan VIP di rumah susun ASN yang berada di kawasan inti IKN. Rusun tersebut terus dikebut penyelesaiannya agar bisa segera digunakan. Penasaran seperti apa fasilitas yang tersedia di unit hunian rusun tersebut? Dan berikut liputannya untuk Anda. Sebanyak 12 tower rusun ASN di IKN telah disiapkan untuk penginapan peserta upacara peringatan HUT RI. Lokasi 12 tower rusun hunian ASN Hamkam tersebut berada di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Masing-masing tower setinggi 12 lantai dengan 60 kamar. Terdiri atas lantai 1 dan 2 yang dimanfaatkan untuk podium, fasilitas sosial, dan fasilitas umum terdiri dari arena fitness dan public space. Sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap hunian disiapkan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan dapur lengkap dengan perabotan dan perlengkapannya. Saat ini untuk kamar sudah dilengkapi dengan tempat tidur, AC, lemari, dan meja beserta kursi kerja. Sementara dapur sudah dilengkapi dengan kitchen set. Untuk di ruang tamu ada sofa, televisi, meja tamu, dan pendingin ruangan. Pekerja pembangunan terus bekerja merampungkan hunian hingga nantinya seluruh ruangan dapat digunakan sebelum tamu undangan dan peserta upacara tiba di IKN. Di antara tamu undangan yang bakal menginap di rusun ini adalah tamu undangan VIP. Ya, ini dipakai oleh untuk petugas, ya, mungkin juga keamanan. Jadi semua yang memang bisa diakomodir untuk memperlancar acara bisa menempati tower-tower yang ada di sini. Para petugas kapan Pak nempatin di sini? Saya nggak tahu persis ya, tapi misalkan besok ada delegasi kirap bendera, ya pasti akan nginep di sini. Setelah dipergunakan sebagai tempat akomodasi upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN, nantinya 12 tower rusun akan dipergunakan untuk hunian ASN dan Hankam.
Dengan fasilitas yang lengkap diharapkan akan membuat betah ASN yang bertugas di IKN. Lebih lanjut, Raja Juli Antoni mengungkapkan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur kemungkinan akan dilakukan pada akhir September 2024. Dari IKN Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, calon pasukan Paskibraka Nasional mengubah penampilan mereka dengan memotong rambut khas Paskibraka. Para calon Paskibraka Putra mencukur rambut tipis ala militer, sementara calon Paskibraka Putri dengan gaya rambut bob pendek. Jelang pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, calon pasukan Paskibraka Nasional bersolek dan mengubah penampilan mereka. Salah satu yang khas dari Paskibraka adalah potongan rambutnya. Calon Paskibraka Putra identik dengan potongan rambut tipis ala militer, sementara calon Paskibraka Putri mengikuti rambut ala polisi wanita yakni bob pendek. Sebanyak 76 orang capaska yang terpilih pada tahun 2024 putra dan putri dari 38 provinsi di Indonesia menjalani prosesi potong rambut. Bagi para capaska, tradisi potong rambut ini memiliki maksud tersendiri, yakni agar terlihat lebih rapi, seragam, leluasa, dan tidak menghalangi konsentrasi saat latihan baris berbaris. Tentunya ada standar tersendiri dalam pemotongan rambut ini. Bagi para putri, yakni 3 jari di bawah telinga, dan bagi putra, yakni menggunakan teknik gradasi 1-2-3. Monica BPKO, salah satu capaska asal Papua Selatan, memiliki tekstur rambut yang khas. Ia pun mengaku senang dengan momen makeover ini. Sangat pede sekali dan rasa bangga karena bisa punya rambut yang sudah lumayan bagus dan mungkin bisa lebih semangat lagi untuk bisa tampil paling depan. Ya, tentunya saya sangat bangga Kak bisa diberikan kesempatan seperti ini. Saya sangat bahagia bisa terpilih mewakili Aceh. Para capaska tahun 2024 ini sudah kompak dengan penampilan dan gaya rambut baru mereka. Dari Jakarta, Elsya Casey, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir mencapai 1 meter menggenangi pemukiman warga di Desa Krueng, Kala, Kecamatan Loung, Kabupaten Aceh Besar. Warga diimbau tetap waspada karena hujan lebat dipastikan akan terus terjadi. Hujan lebat yang terus-menerus mengguyur Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar Aceh, mulai menggenangi beberapa desa di Aceh Besar. Intensitas hujan yang tinggi membuat aliran sungai Krueng Kala tidak mampu menampung debit air sehingga luber dan merendam permukiman warga dengan ketinggian yang bervariasi mulai 30 hingga 1 meter. Terkait banjir hari ini yang terjadi di Kecamatan Long, yaitu di Kampung Kala, yang mana itu dampak daripada intensitas tingginya curah hujan yang terjadi di Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar, sehingga telah mengakibatkan terjadinya banjir luapan di desa tersebut. Petugas BPBD, polisi, dan TNI di kawasan banjir terus melakukan pemantauan di kawasan terendam banjir. Warga dihimbau untuk tetap waspada terhadap air bah yang turun secara tiba-tiba. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri Syafruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan dan produksi makanan ringan di Jalan Insinyur Sutami, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemadaman berlangsung selama berjam-jam hingga malam hari meskipun petugas mengerahkan puluhan unit armada. Api dengan cepat membakar sebuah gudang penyimpanan dan produksi makanan ringan di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tamalan Real, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat terjadinya kebakaran, kondisi gudang dalam keadaan kosong. Besarnya kondisi api ditambah banyaknya barang yang mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung selama berjam-jam hingga malam hari. Akibat pekatnya asap, sejumlah petugas pemadam kebakaran mengalami sesak nafas dan harus dibantu dengan menggunakan oksigen. Untuk memadamkan api, puluhan unit armada pemadam kebakaran Kota Makassar dikerahkan.
Selain membakar gudang, api juga membakar 3 unit mobil yang berada di dalam gudang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan belum diketahui penyebab kebakaran terjadi. Satu gudang tempat penyimpanan biskuit damkar masih berusaha untuk memadamkan, walaupun sudah menguasai apinya, namun belum padam seutuhnya. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengkaji opsi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM dan mendukung Ridwan Kamil dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sementara meski terancam ditinggalkan PKS, Anies Baswedan kini mulai dilirik PDIP. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kini menjalani opsi untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Langkah ini diambil setelah partainya yang mengusung duet Anies Baswedan Sohibul Iman gagal mendapat dukungan dari partai lain. Selama 40 hari duet Anies Sohibul dimunculkan, atau tepatnya hingga 4 Agustus lalu, pasangan ini tidak dilirik partai lain. Dengan kata lain, pasangan ini gagal memenuhi 22 kursi untuk melaju dalam Pilgub DKI dan hanya memiliki 18 kursi yang seluruhnya milik PKS. Karena sampai 4 Agustus kemarin, kursi yang harus dipenuhi, yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Saat ini Koalisi KIM mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah partai telah masuk dalam Koalisi KIM seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI, sehingga total memiliki 50 kursi. Sementara itu, sebelumnya PDIP memastikan tidak ada kota kosong atau calon tunggal dalam Pilgub Jakarta. Pihaknya memastikan tidak akan bergabung dengan Koalisi KIM dan mengaku tengah menyiapkan calon sendiri. PDIP juga mulai mengeluarkan kode akan mendukung Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta. Ya, kalau kami menerima laporan, memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan. Dan siapapun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat. Hasto juga menyebut telah menyiapkan sejumlah nama untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta yang kini masih dalam proses penggodokan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI menggelar rapat kerja nasional tahun 2024. Rakernas yang membahas evaluasi ketercapaian serta keterwakilan perempuan dalam pemilu 2024 ini juga diikuti oleh perwakilan dari Kartini Perindo. Bekerjasama dengan MPR RI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI menggelar rapat kerja nasional di salah satu hotel di Jakarta. Mengusung tema semangat dan peran Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam transisi politik 2024. Ajang ini membahas keterwakilan perempuan dalam pemilu 2024. Kartini Perindo yang hadir dalam Rakernas ini juga menyuarakan keadilan dan kesetaraan gender dalam dunia politik Indonesia. Kita melaksanakan Rakernas di tahun 2024 membahas isu-isu penting. Yang pertama adalah tentang sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi kita untuk keperpihakan terhadap perempuan itu masih sangat jauh. Kami sebagai Kartini Perindo dalam hal ini terus tetap aktif ya dalam KPPI, Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Karena ini merupakan suatu wadah yang sangat penting sekali bagi perempuan di seluruh Indonesia ya, khususnya untuk mengawal keadilan dan kesejahteraan gender. Rakernas KPPI 2024 menjadi momentum evaluasi terhadap keterwakilan perempuan dalam Pilpres dan Pileg di 2024.
Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jakarta tidak akan kehabisan tempat untuk berwisata malam. Salah satu spot wisata malam yang banyak dikunjungi adalah area Banjir Kanal Timur atau BKT. Di tempat ini, warga bisa bersantai sambil menikmati aneka makanan kaki lima serta tidak ketinggalan sejumlah permainan untuk anak-anak. Berikut liputan reporter Amrina Rida bersama juru kamera Dandi Bernadi. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di area BKT ataupun juga Banjir Kanal Timur yang ada di Jakarta Timur. Yang ternyata sangat menarik ya, karena ketika malam hari area di sekitar Banjir Kanal Timur ini justru berubah menjadi salah satu pasar malam yang menarik karena ada banyak sekali jajanan kaki lima ataupun juga permainan yang ada di sini. Nah, banyak masyarakat yang menggandrungi area BKT untuk malam mingguan misalnya. Nah, saya akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu teman-teman saya ada di sini. Ini saya ada sama Kak Raisa. Nah, saya mau nanya nih sama Kak Raisa, kenapa sih kok masih menggandrungi BKT untuk misalnya berlibur ataupun juga malam mingguan kayak gini, Kak? Ya, karena di sini makanannya murah-murah, minumannya juga murah, rame, banyak orang, banyak pengunjung. Nah, kalau Kak Raisa sendiri bisa dilihatin nggak? Ini beli apa? Harganya berapa? Ini beli ST 5.000, ayam geprek cuma 10 ribuan. Nah, kalau dari Kak Raisa sebagai warga ngelihat BKT yang memang selalu ramai dan juga sekarang jadi kayak pusat kuliner nih, gimana sih pendapatnya sebagai warga? Ya, saya sebagai warga di sini ya bisa nyaman, ya seneng aja lah. Oke. Nah, ada nggak misalnya nih saran untuk pemerintah biar mungkin parkirnya diperbaiki atau mungkin kebersihannya kayak gimana dari Kak Raisa sarannya? Ya, saran saya parkirnya agak diluasin ya, biar nggak menyebabkan macet. Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Raisa atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nah, pemirsa, itu tadi salah satu pendapat dari warga terkait dengan BKT yang sekarang jadi salah satu pusat kuliner. Dan ternyata di sini tidak hanya pusat kuliner, ada beberapa kios yang juga menjual berbagai macam pakaian. Tentunya sangat menarik sekali bagi pemirsa untuk menghabiskan waktu malam hari untuk bersama dengan teman-teman dan juga kerabat. Tapi himbauan bagi pemirsa yang emang akan menghabiskan waktu di sini, jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan jangan membuang sampah sembarangan. Dari Jakarta, Amrina Rida dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 30 tahun lamanya MNC Vision dan K-Vision telah berdiri dan telah menjadi layanan televisi satelit pilihan keluarga. MNC Vision dan K-Vision berkomitmen memberikan produk yang berkualitas dengan menambahkan program. MNC Vision dan K-Vision menggelar perayaan 3 dekade di MNC Conference Hall, Jakarta Pusat. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo ini, MNC Vision dan K-Vision telah merancang layanan baru untuk pemirsanya di seluruh Indonesia. Yang pasti MNC Vision tetap menjadi pilihan keluarga Indonesia dan seperti slogan K-Vision, on terus. Jadi kita akan terus berusaha yang terbaik, bisa menghadirkan tayangan-tayangan yang disukai oleh keluarga. Ya, selamat ulang tahun buat MNC Vision dan K-Vision untuk ulang tahun yang 3 dekade ini. Harapannya pastinya semakin maju terus dan ya bisa selalu bertumbuh. 3 dekade hadir melayani keluarga Indonesia, MNC Vision dan K-Vision juga akan hadir dengan kualitas visual yang lebih baik. Kita akan terus memberikan banyak inovasi supaya terus menjadi pilihan utama dari keluarga Indonesia. Salah satunya kita akan memperkuat channel-channel anak, kemudian juga channel-channel sport untuk seluruh keluarga Indonesia. Kita selalu berusaha untuk meningkatkan mutu. Salah satu upayanya adalah untuk penambahan saluran HD. Yang dimana seperti kita ketahui di free to air sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar bahwa siaran televisi itu dalam bentuk HD. MNC Vision dan K-Vision akan terus memberikan inovasi untuk menjadi layanan televisi satelit seluruh keluarga Indonesia yang on terus. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Bagi Anda pecinta landscape alam, puncak Gunung Timbudama di Mamasa, Sulawesi Barat bisa menjadi alternatif Anda. Di lokasi wisata ini, Anda bisa menikmati pemandangan awan berjalan dan mengintip kota Mamasa dari balik kabut.
Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang berada di atas ketinggian 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut, menyimpan berjuta keindahan alam yang begitu mempesona. Salah satunya puncak Gunung Timbudama, yang terletak tepat di bawah kaki Gunung Mambuliling atau berjarak 3 km dari pusat kota Mamasa. Di sini pengunjung disuguhi pemandangan indah berupa hamparan lembah dan pegunungan yang hijau. Pengunjung juga bisa mengintip kota Mamasa dari balik awan-awan yang seolah seperti berjalan. Sejumlah pengunjung di lokasi ini rata-rata bermalam dengan memasang tenda untuk menunggu datangnya matahari terbit dengan sinar berwarna keemasan. View yang diberikan oleh pemandangan ini juga memanjakan mata. Di sekitar kita bisa lihat bahwasannya di Timbudama ini kita disuguhkan oleh pemandangan-pemandangan kota, sawah, dan berbagai pemandangan penduduk desa, rumah-rumah desa, dan lain sebagainya. Untuk menjangkau lokasi ini, pengunjung bisa mengendari motor dan mobil menuju desa Mambuliling yang jaraknya hanya 1 km dari pusat kota Mamasa. Setelah tiba di desa Mambuliling, masih dibutuhkan waktu trekking atau perjalanan kaki sekitar 50 meter. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Fendi Christian, iNews melaporkan. PT Pos Indonesia Persero menggelar rapat koordinasi bersama PT Asabri pada Kamis 8 Agustus 2024. Rakor berlangsung di salah satu hotel di Surabaya dan dihadiri oleh jajaran direksi dan manajemen dari kedua perusahaan. Rakor membahas sejumlah isu penting, salah satunya tentang kerjasama terkait pembayaran manfaat asuransi sosial dan pengelolaan data penerima fasilitas kredit kepada Asabri. Rakor merupakan wujud nyata dari kolaborasi kedua perusahaan untuk berkomitmen menjalankan amanah dalam melaksanakan pembayaran pensiun Asabri. Berikan tempat yang nyaman untuk para pensiunan, dahulukan dalam kalau ada pensiunan sama masyarakat, dulukan melayani pensiunan. Berikan antrian yang pertama, enggak apa-apa lah di bypass dulu. Jadi layanan antar ini akan menjadi program kita yang menjadi prioritas karena sesuai dengan situasi bapak-bapak, ibu-ibu para pensiunan itu sudah sepuh, tidak mungkin lagi datang ke kantor-kantor pos, maka inisiasi daripada pos sendiri bersama dengan yang lainnya juga untuk melakukan layanan antar. PT Pos Indonesia dan Asabri berharap kedepannya semakin meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mekanisme kerja dan koridor kerja yang jelas antara kedua belah pihak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Habis jalan-jalan kita kulineran nih Nata. Bagi Anda pecinta kuliner ikan, sepertinya Anda harus mencicipi kuliner yang satu ini, yakni rahang tuna bakar. Kuliner yang satu ini memiliki cita rasa otentik dengan racikan bumbu khas Manado. Ya, hidangan ini tidak hanya menawarkan rasa yang menggugah selera, tapi juga menyimpan kekayaan gizi yang tinggi. Dan berikut liputannya untuk Anda. Wow, lezatnya pemirsa. Ya, ini merupakan rahang tuna bakar. Bagi Anda pecinta kuliner, olahan rahang tuna bakar rica-rica yang satu ini tidak boleh dilewatkan. Aroma khas rempahnya sungguh sangat menggugah selera dan semakin membuat tak sabar untuk segera dilahapnya. Tak hanya itu, dengan cita rasa yang otentik dan bumbu yang khas, kuliner khas Manado yang satu ini selalu berhasil memanjakan lidah para pengunjungnya. Sebelum kita menyantapnya, kita intip dulu proses pembuatannya. Pertama, pilih rahang tuna yang segar. Setelah itu siapkan bumbu seperti cabai, bawang merah, dan lengkuas. Haluskan bumbu dan tidak lupa beri penyedap rasa serta siramkan minyak goreng panas pada bumbu ya. Selanjutnya, bakar rahang tuna sambil mengolesi bumbu racik. Dan agar lebih meresap lagi, bumbu rica dioleskan juga ke rahang tuna bakarnya. Rahang tuna bakar siap disantap bersama dengan menu penunjang lainnya. Rahang tuna bakar yang benar-benar enak. Baunya nggak amis sama sekali, terus rasanya gurih. Memang salah satu mungkin menu baru di Bangka ini, rahang tuna itu jadi satu favorit di rumah makan Bangka Tuna ini. Dan diketahui, hidangan ini tidak hanya menawarkan rasa yang menggugah selera saja, tapi juga menyimpan kekayaan gizi yang tinggi.
Selain itu, ikan tuna dikenal memiliki daging yang padat dan kaya akan omega 3. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Jika Anda sedang berada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, jangan sampai terlewatkan untuk mengunjungi rumah makan tuna bakar karena dijamin bakalan pecah kenikmatannya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainus melaporkan.